Spider-Man ataupun Batman dianggap nyata. Karena apa? Karena ada filmnya, mainan serta baju model yang dipakai tokoh tersebut dijual pada toko-toko pakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh superhero seperti Spider-Man ataupun Batman dianggap nyata. Karena apa? Karena ada filmnya, mainan serta baju model yang dipakai tokoh tersebut dijual pada toko-toko pakaian. Wah, lalu secara masif dan terstruktur digaungkan oleh pelaku industri agar masyarakat percaya akan itu. Hingga suatu saat muncul anak muda yang cerdas dengan kewarasan akalnya. Ia mempertanyakan bukti secara ilmiah tentang keberadaan tokoh superhero tersebut. Lalu sang kapitalis kelabakan untuk mempertahankan kebohongannya tersebut. Dengan kebohongan lainnya, kepentingan sang kapitalis pun runtuh seketika dengan cepat. Itulah yang terjadi di negeri kita. Ada sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berani berbohong atas nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam demi untuk meraih keuntungan secara ekonomi maupun politik. Dari sifat asli bawaan genetiknya yang rasis, maka dengan mudah terbongkar segala kelicikannya yang sudah menaun. Mereka ini sekarang hanyalah tumpuan sampah peradaban yang tidak lagi berharga, sampah yang tidak lagi berharga serta tidak memiliki kepercayaan publik. Bahwa penyakit berbohong bisa menimpa siapapun dan biasanya bukan dianggap sebagai keadaan jiwa yang membahayakan. Hal itu disebabkan oleh karena pada saat kapan dan di mana saja orang bisa melakukan. Berbohong bisa dilakukan oleh orang yang tidak berpendidikan hingga mereka yang berpendidikan tinggi, laki-laki maupun perempuan, rakyat biasa hingga pejabat tinggi. Semuanya bisa berbohong. Sekalipun disebut sebagai penyakit bagi yang bersangkutan atau pelakunya sendiri tidak merasakan sebagai sedang berpenyakit. Orang yang sedang berbohong kadang malah merasa senang oleh karena kebohongannya tidak diketahui orang lain yang sedang dibohongi. Sebaliknya mereka yang merasakan sakit adalah justru orang lain yang sedang dibohongi. Orang yang sedang dibohongi dan tahu atau sadar bahwa dirinya diperlakukan seperti itu akan kecewa dan bahkan marah berat. Berbohong tidak saja membahayakan pelakunya sendiri, tetapi juga terhadap orang lain. Seseorang menjadi bangkrut, sesat dan atau celaka disebabkan oleh karena kebohongan. Berbohong menjadi sangat berbahaya manakala dilakukan oleh para ilmuwan, pemuka agama, dan juga pejabat pemerintah. Perbuatan bohong yang dilakukan oleh orang biasa atau orang kecil dampaknya tidak terlalu luas.
Hal itu berbeda manakala kebohongan dilakukan oleh orang tertentu. Para ilmuwan misalnya, kesimpulan yang didapatkannya akan menyesatkan banyak orang. Begitu pula ketika kebohongan itu dilakukan oleh pemimpin masyarakat, pemuka agama, dan pejabat pemerintah. Dampak kebohongannya itu menjadi sedemikian luas. Penyakit berbohong sangat membahayakan terhadap siapapun, baik pada skala pribadi dan apalagi pada skala yang lebih luas. Negara misalnya, seorang yang sudah kehilangan kepercayaan atau tidak dipercaya lagi, maka seolah-olah keberadaannya tidak ada gunanya lagi. Melamar pekerjaan untuk menjadi apa saja tidak akan diterima manakala yang bersangkutan dikenal sebagai pembohong atau tidak memiliki truth. Sekalipun seseorang telah memiliki sekian banyak gelar akademik, manakala yang bersangkutan dikenal tidak jujur atau sebagai orang yang tidak bisa dipercaya, maka gelarnya itu tidak akan ada gunanya. Betapa pentingnya kepercayaan atau truth itu, hingga ada sebuah peringatan yang mengatakan bahwa sebuah bangsa tidak akan runtuh hanya oleh kasus krisis ekonomi, politik, sosial, atau sejenisnya, melainkan keruntuhan itu akan lebih cepat disebabkan oleh berbagai kebohongan. Maka nasihatnya adalah jangan berbohong. Tidak saja negara, tetapi juga keluarga, organisasi, perkumpulan, dan sejenisnya akan bubar atau hancur oleh karena kebohongan-kebohongan. Oleh karena itu, musuh atau penyakit suatu bangsa yang sebenarnya adalah justru terletak pada diri orang-orangnya, rakyatnya, dan para pemimpinnya. Manakala mereka itu suka berbohong, maka bangsa atau negara itu akan runtuh. Betapapun besarnya kekuatan yang dimiliki, akan tetap tidak mampu bertahan hidup manakala rakyat dan pejabat atau para pemimpinnya tidak bisa dipercaya. Namun sayangnya penyakit itu seringkali dianggap sederhana, padahal kenyataannya sangat membahayakan karena mereka merusak semua sendi penyangganya. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.